محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Khatib berwasiat untuk hidup khatib dan jamaah kaum muslimin. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siklus kehidupan di dunia tidak lepas dari satu perubahan. Masing-masing kita berubah keadaannya. Masing-masing kita melewati berbagai macam kondisi. Sebagian kita mungkin Allah berikan kelapangan di satu momen, di satu masa, di satu kesempatan. Namun di momen yang lain bisa jadi kelapangan ini berubah menjadi sempit. Sebagian kita bisa jadi bahagia, senang, jauh dari kegundahan dan kegelisahan. Namun tidak menutup kemungkinan di momen yang lain, di kesempatan yang lain, berubah keadaannya menjadi sedih, gelisah, gundah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azanillahu wa iyyakum. Begitulah siklus kehidupan dunia. Tidak pernah lepas dari perubahan. Berubah keadaannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat azanillahu wa iyyakum. Karakteristik dunia yang berubah ini sudah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu momen ketika unta Nabi yang dinamai Atba, unta kesayangan para sahabat, unta kebanggaan para sahabat, karena unta Nabi ini la takadu tusbah, hampir tidak pernah kalah di setiap perlombaan. Namun dalam satu momen ada seorang Arab Badui datang membawa untanya dan meminta untuk diadu dengan untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di momen tersebut unta Nabi kalah. Fasyaqqa dzalika 'alal muslimina hatta 'arafahu. Keadaan ini sulit untuk diterima oleh para sahabat. Kenyataan yang pahit ini sulit untuk diterima oleh para sahabat karena untanya Nabi adalah unta yang dibanggakan oleh para sahabat. Di momen itu Nabi mengambil kesempatan untuk menyisipkan pesan yang begitu mendalam kepada para sahabat. Haqqun 'ala Allahi alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Sudah menjadi sunnah Allah. Sesuatu yang pernah jaya, sesuatu yang pernah mencapai puncaknya akan ada masanya tumbang dan turun, tidak seperti semula. Masyaallah muslimin jamaah Allah wa iyyakum. Melalui pesan singkat Nabi yang disampaikan di khalayak para sahabat ini, setidaknya kita tahu bahwa siklus kehidupan dunia ini syarat dengan perubahan. Semuanya bisa berubah, masyaallah muslimin. Semuanya bisa mengalami kesulitan, semuanya bisa mengalami kesedihan, semuanya bisa melewati kegelisahan dan kegundahan. Maka masyaallah muslimin jamaah sallallahu, karena siklus dunia ini berubah dan setiap orang yang hidup di dunia ini tidak pernah bisa lepas dari sunnatullah,
Maka penting bagi orang-orang yang beriman untuk memiliki sifat husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita akan memperoleh ketenangan batin. Setidaknya iman dan keikhlasan kita akan terus meningkat, dan juga hidup kita lebih bermakna karena kita berharap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menafsirkan kata ahsinu dengan menukil pendapat sahabat Ikrimah yang menyatakan bahwasanya ahsinu di sini adalah ahsinu dzanna billah. Hendaklah kalian selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selaras dengan ini anjuran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mewanti-wanti umatnya agar tidak meninggalkan dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannahu billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali di antara kalian meninggal kecuali dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Allah, tidak ada anugerah yang lebih indah, yang lebih banyak kebaikannya setelah anugerah iman kepada Allah, melebihi anugerah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang kita lewati. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ma u'tiya abdun mu'minu syai'an qattu ba'da al-imani afdala min an yusina dhannahu billahi azza wa jalla. Tidak ada karunia yang lebih indah, tidak ada karunia yang lebih baik bagi seorang hamba yang beriman setelah perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi karunia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat azan Allah wa iyyakum. Karena pentingnya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ada kondisi-kondisi di mana kita dituntut untuk menghadirkan sikap husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kondisi, di antaranya adalah kondisi ketika kita menjemput rezeki kita. Kondisi ketika kita sedang mencari karunia Allah Subhanahu wa taala bertebaran di atas muka bumi ini, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi seperti ini kita dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya karena nasib baik belum berpihak kepada kita, lalu kita mencela keadaan, lalu kita mengutuk pihak-pihak yang seolah punya andil besar dalam kesalahan ini, sehingga kita lupa untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita meyakini bayi yang masih dalam keadaan janin di perut ibu, rezeki yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui ibunya. Seorang bayi yang baru lahir, yang menjamin rezekinya adalah Allah melalui ibunya dan orang-orang terdekatnya. Lalu kenapa kita ragu? Setelah kita sudah bertumbuh menjadi dewasa, setelah kita sudah fisiknya sudah sempurna dan prima, setelah kita memiliki keahlian, setelah kita mengenyam pendidikan yang tinggi, bahkan memiliki ijazah, lalu kenapa keyakinan bahwa Allah yang menjamin rezeki ini kemudian luntur hanya karena nasib baik belum berpihak kepada kita? Maka masyaallah muslimin, jangan sekali-kali prasangka buruk ini hadir menghantui kita, menyelimuti kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga muncullah dugaan-dugaan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah sekalian Allah ya. Lalu yang kedua, di antara kondisi di mana kita dituntut untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tertimpa musibah, tatkala kita berada di titik terendah, tatkala ujian datang silih berganti menghampiri kita, seolah tidak ada harapan lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka dalam kondisi seperti ini masyaallah muslimin, hendaklah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan kondisi zaman kita saat ini, yang mana problematika negeri kita yang begitu banyak, musibah yang datang sini berganti. Jangan sampai kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang putus harapan, seorang harapan itu sirna, tidak ada lagi. Dan Allah memerintahkan kita untuk selalu berprasangka baik apapun kondisi dan apapun keadaannya. Masyaallah muslimin jamaah Allah. Dan tentukan harapan kita kepada Allah setinggi-tingginya, sembari berdoa memohon kepadanya, sembari ikhtiar untuk memperbaiki amalan kita. Karena para ulama mengatakan fala yarkanu ila raja'i wahdahu wa husnul dhanni billahi min ghairi ihsanil amal. Tidak cukup hanya sekedar berharap, tidak cukup hanya sekedar berprasangka baik kepada Allah tanpa dibarengi ihsanil amal, perbaikan amal. Masing-masing pihak, masing-masing kita berupaya berusaha untuk memperbaiki amal kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki ikhtiar kita agar kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi sembari memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyaallah muslimin jamaah Allah, mari di bulan yang baik ini dan di hadapan kita bulan yang baik juga bulan Ramadan, titik kumpul keutamaan dan kemuliaan. Mari senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita, sembari berikhtiar memperbaiki amalan kita, karena sejatinya yang dinilai di sisi Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalannya di antara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al-hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma kfina bihalalika 'an haramik wa aghnina bifadlika 'amman siwak. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun, amma alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, wa amma alladhina fasaqu فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.